Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Muhammad Abdul Rosid. Di sini saya akan menjelaskan tentang nilai Pancasila sebagai dasar pendidikan etika keluarga. Berikut adalah daftar isi yang akan saya bahas saat ini. Yang pertama, terdapat pendahuluan. Yang kedua, pembahasan materi. Dan yang ketiga, penutup. Lalu, di sini saya akan bacakan tentang pendahuluannya. Indonesia sebagai negara besar dan kuat ditopang dengan ideologi yang menjadi dasar negara dan berbangsa bagi setiap masyarakatnya. Ideologi dasar bangsa Indonesia dikenal sebagai Pancasila, yang menjadi kiblat warganya untuk berperilaku sesuai nilai nilai etika moral yang terkandung di dalamnya. Pancasila disebut sebagai dasar negara Indonesia. Kata Pancasila diambil dari dua kata dalam bahasa Sanskerta. Yang pertama, panca berarti lima dan sila yang berarti asas. Pancasila diambil dari kitab Sutta Soma karya Empu Tantular. Lebih dari sekedar serangkaian kata, Pancasila menjadi sebuah konsep integral yang mengemban peran sebagai panduan dan rumusan bagi seluruh masyarakat Indonesia dalam berbangsa dan bermasyarakat. Keluarga bukan hanya sekedar lingkungan fisik, tetapi juga menjadi wadah pertama di mana anak-anak mengalami proses sosialisasi. Keluarga merupakan tempat pertama bagi pembentukan karakter dan nilai moral anak-anak. Mereka tidak hanya belajar tentang ketaatan terhadap norma keluarga, tetapi juga mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya toleransi, empati, dan kerjasama dalam dinamika kehidupan bersama. Dalam menghabiskan waktu lebih lama di lingkungan keluarga, anak-anak secara alami terlibat dalam proses pembelajaran yang berkelanjutan. Interaksi sehari-hari dengan orang tua, saudara, dan keluarga luas menciptakan pengalaman berharga yang membentuk pola pikir dan sikap mereka terhadap dunia sekitar. Oleh karena itu, keluarga berfungsi sebagai laboratorium pertama di mana nilai-nilai moral ditanamkan, menciptakan dasar yang kokoh bagi pengembangan karakter yang positif dan berkelanjutan dalam kehidupan keluarga itu sendiri. Di sini pembahasan materinya yang pertama saya akan menjelaskan tentang sejarah lahirnya Pancasila. Pancasila disebut sebagai dasar negara Indonesia. Tidak muncul begitu saja, melainkan melalui sebuah proses yang berawal dari sidang pertama BPUPKI pada tahun 1945. Pada waktu itu, Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, dan Supomo menjadi tokoh kunci dalam perumusan konsep ini. Insinyur Soekarno dalam pidatonya mengusulkan istilah Pancasila menjadi gagasan dasar negara yang menciptakan identitas baru bagi Indonesia yang sedang merdeka. Kata Pancasila sendiri dipilih untuk merujuk pada sila 5 yang menjadi fondasi negara, mengambil inspirasi dari kitab Sutasima karya Empu Tantular. Selanjutnya, Pancasila sebagai pemersatu keagamaan di Indonesia. Dalam keagamaan bangsa, Pancasila memegang peran kunci dalam mewujudkan konsep persatuan. Pentingnya keberagamaan sebagai nilai positif dalam pembangunan bangsa tercermin dalam semangat Pancasila. Prinsip-prinsip Pancasila dapat menciptakan masyarakat yang hidup secara damai, saling menghargai, dan bersatu dalam perbedaan. Kesatuan dalam
keberagamaan merupakan salah satu fondasi yang kuat untuk mencapai tujuan bersama. Dalam kehidupan bermasyarakat, Pancasila memberikan arahan moral yang bersifat inklusif, mengaku keberagaman agama, ras, budaya, dan status sosial tanpa diskriminasi. Lalu selanjutnya Pancasila sebagai pemersatu masih sama yang sebelumnya. Pancasila mengandung landasan nilai moral yang kokoh untuk menyikapi pengaruh globalisasi atau perubahan zaman. Sehingga Pancasila bukan hanya sebagai dokumen formal atau simbol semata, tetapi juga sebagai kekuatan yang menguatkan persatuan bangsa Indonesia di tengah kompleksitas tantangan zaman modern dan dinamika global. Pancasila berperan sebagai kekuatan penyatuan dalam keberagaman bangsa Indonesia karena Pancasila disebut sebagai simpul yang mengikat bersama elemen-elemen yang berbeda, membentuk suatu entitas yang kokoh dan harmonis. Lebih dari sekedar doktrin politik, Pancasila berfungsi sebagai akar yang menopang pohon bangsa, memberikan kekuatan dan kestabilan agar bangsa ini tumbuh kokoh dan dalam keberagaman. Pancasila mengarahkan untuk melihat keberagaman sebagai sumber kekuatan, bukan sebagai sumber konflik, sehingga Indonesia menjadi persatuan dalam keberagaman sebagai punggung bagi keseimbangan dan keharmonisan. Lalu selanjutnya, Pancasila sebagai dasar etika keluarga. Keluarga dapat membentuk nilai-nilai etika yang bersumber dari rasa ketaatan kepada Tuhan, menciptakan kehidupan keluarga yang penuh kasih, hormat, dan tanggung jawab moral. Penerapan sila kedua, Pancasila dalam konteks keluarga, etika kemanusiaan mengajarkan pentingnya perilaku yang adil dan beradab antar anggota keluarga. Kesadaran akan hak asasi manusia, saling menghargai, dan memperlakukan anggota keluarga dengan kasih sayang dan keadilan adalah nilai-nilai etika yang dapat diterapkan. Selanjutnya, penerapan nilai sila ketiga Pancasila dengan menciptakan etika keluarga yang menekan pentingnya kerjasama, kebersamaan, dan saling mendukung antar anggota keluarga. Keluarga dapat menjadi wahana pertama di mana individu belajar tentang kebersamaan, menciptakan ikatan yang kuat antar anggota keluarga. Dalam etika bagi keluarga, dari sila keempat Pancasila menunjukkan pada etika keluarga mencakup partisipasi dan musyawarah dalam pengambilan keputusan. Dalam keluarga, nilai kerakyatan menciptakan etika demokrasi di mana keluarga dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan keluarga, sejalan dengan hikmat kebijaksanaan. Nilai etika dalam sila kelima Pancasila ditunjukkan melalui etika keluarga yang bersandar pada keadilan sosial, mengajarkan bertanggung jawab untuk membagi sumber daya dan peluang dengan adil di antara anggota keluarga. Kesadaran akan keadilan sosial menciptakan lingkungan keluarga yang menghormati hak-hak dan kebutuhan setiap individu. Eh, Penutup atau kesimpulannya yaitu Pancasila sebagai dasar negara Indonesia bukan hanya bersifat formal dalam konteks pemerintahan dan hukum, tetapi juga memiliki implikasi yang dalam dan positif dalam kehidupan masyarakat setiap hari, terutama dalam lingkup keluarga. Nilai Pancasila dapat menjadi landasan pendidikan etika yang kuat dalam membentuk perilaku dan interaksi dalam keluarga. Nilai-nilai Pancasila seperti ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan yang adil, dan adil sosial dapat menjadi dasar moral yang mengakar dalam kehidupan keluarga. Sekian presentasi dari saya.
Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.